Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, kakak-kakak, guru PJOK hebat, dimanapun berada ya. Jadi kakak-kakak, malam ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang, sempat terhenti kemarin malam karena, kendala teknis ya. Mungkin kakak-kakak yang lain mungkin bisa nanti, eee, menyesuaikan atau ikut masuk, di ruang Zoom kita. Nah, kakak-kakak, kita langsung saja untuk, melanjutkan ya, Kak, ya, melanjutkan yang kemarin. Izin share screen. Oke, apa bisa dilihat ini? Udah Bisa, terbuka belum? Bisa ya? Sebentar ya. Halo, cek. Suara saya bisa didengar, Kak? bisa. Bisa, oke. Oke, kakak-kakak, kita lanjutkan, pemodul 133 pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, kuatkan pemahaman. Ini kemarin kesepakatan bersama sudah kita, lakukan. Tujuan sesi juga saya sudah sampaikan kemarin, agenda juga, ini juga sudah. Terus kita terakhir kemarin, ini ya, melakukan aktivitas role play berikut. Jadi ini sudah. Nah, langkah-langkahnya, kakak-kakak kemarin sudah menuliskan, apa ya, menuliskan Denyut denyut nadi. nadi ya, denyut nadi yang sudah kakak-kakak tulis di spreadsheet yang tersedia. Nah, kakak-kakak selanjutnya, kakak-kakak akan dibagi menjadi, 2 pasang, 1 pasang, 2 kelompok ya, 2 kelompok atau, 1 kelompok itu terdiri dari 2 orang. Nah, kemarin saya bagi sesuai dengan, nama spreadsheet yang sudah ditulis, nomor 1 misalkan kemarin, saya lihat dulu. Kak Hendriansah sama Kak Zulpadli. Ada Kak Hendriansah ada nggak? Nggak ada ya? Kalau tidak Belum. ada, jadi seperti ini Kak, mungkin kita rombak lagi, pasangannya masing-masing yang ada dulu Kak. Kak Hendriansah dengan Kak Zulpadli ada nggak? Belum masuk. Belum. Kak Okprandi sama Arista ada ya? Sama Kak Ari Pratama? Ari Pratama ada? Tidak? Belum. Belum. Kak Pipani belum ya? Kak Pipani sama Kak Pala? Belum. Belum. Nah, yang ada di sini? Alex, Michael Jackson, Kak Agus. Alex sama Agus. Oke. Nah, jadi, berhubung yang lain belum masuk, saya bagi lagi Kak Alex Zulkarnain dengan Kak Agus. Nah, Kak Alex Zulkarnain dengan Kak Agus. rekor. Kak Lila dengan Kak Okprandi Arista. Kak Lila Arista. Kak Taufik dengan siapa ya yang ada di sini? Yang ada di layar saya? Kak Edo. Kak Edo ya. Kak Taufik dengan Kak Edo. Kak Jeko. Nanti Kak Jeko. Nanti dengan saya. Nanti saya yang ini. Nah, perintahnya gimana? Kita balik ke sini. Nah, fasilitator membagi peserta secara berpasangan berdasarkan nomor urut. Nah, tadi karena ini banyak yang belum masuk, yang sudah belum masuk ya. Jadi saya sudah ganti tadi pasangan masing-masing. Yang kedua, fasilitator menampil gerakan, nanti saya tampilkan.
Sebelum mempraktikkan gerakan, hitung denyut nadi awal, udah kemarin. Catat pilihan gerak denyut nadi awal di spreadsheet sudah. Lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangan saat melakukan saat satu mempraktikkan, yang lain mengamati dan memastikan gerakan pasangannya benar sesuai contoh video. Yang ketujuh, peserta yang mempraktikkan kemudian menghitung denyut nadi akhir dan menuliskannya di spreadsheet. Kemudian peserta melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan peserta. Nah, selanjutnya ini tabelnya ya Kak ya. Nama kakak-kakak sudah. Nah, gerakan yang dipilih nanti gerakan nomor berapa? Ini sudah di spreadsheet kemarin. Spreadsheet-nya sudah masih standby kakak-kakak? Daftar isian? Linknya. Oh, bagikan lagi ya. Oke, saya bagikan lagi. Itu sudah saya kirim di grup ya Kak. Udah? Udah kan? Udah kakak-kakak? Oke, selanjutnya ini. Nah, kakak-kakak pilih nomor gerakan yang paling kakak-kakak sukai. Catat, pilih gerakan kakak-kakak. Yang nomor 1, gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk. Nomor 2, jumping jack. Yang ketiga, lari di tempat. Yang keempat, gerakan silang tangan menyentuh jari kaki. Yang kelima, loncat di tempat. Nah, ada pilihan 5 gerakan yang nanti kakak pilih dan praktekkan, Kak. Selanjutnya, gerakannya bagaimana? Gerakannya seperti ini ya. Gambarnya bisa dilihat, videonya bisa dilihat enggak? Belum. Belum. Oke. Belum. Oke. Ya, gambarnya bisa, Pak. Gambarnya bisa belum bergerak, ya? tapi belum bergerak. Belum bergerak. Oke. Nah, ini kira-kira gambarnya seperti ini. Nanti saya tampilkan videonya. Ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Izin stop screen dulu. Saya ke sini. Kaido, masih mic Kaido Riau. Oh, mic-nya masih hidup ya? Sorry. Lagi DJ. Oke. Nah, ini gerakannya seperti ini, Kak. Ini nomor 1 ya. Oke. Kakak-kakak nanti silakan pilih mana yang kakak-kakak sukai gerakannya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, atau nomor 5. Mungkin biar mudah, nanti pasangan masing-masing aja pilih. Misalkan tadi Kak Alex dengan Kak Agus. Kak Alex sama Kak Agus sepakatnya pilih yang mana? Nomor 1, 2, 3, 4, atau 5. Kak Lila sama Kak Okrani Arista pilihnya yang mana? Nomor 1, 2, 3, 4, atau 5. Kak Taufik sama Kak Edo juga gitu sama. Jadi sepasang itu sama, kita samakan saja biar mudah. Selanjutnya Kak Jeko mau pilih yang mana? Atau ada yang baru masuk? Yang belum namanya dicatat? Gimana videonya bisa dilihat, sudah bisa memahami kira-kira?
Sudah, Gerakan? sudah. Sudah ya? Siap. Sudah. Yang lain sudah? Sudah. Oke. Oke. Kak Taufik, nomor 2 kita, Kak Taufik. Nah, Ya, Kak Edo. Kak Alek Nomor nomor 4 Taufik itu. Ekmel. Kak Alek itu nomor berapa gitu? Agak muda itu. Kamu teman. Jepik Jack tuh. Oke. Kak Alek yang mana gitu? Biar, Nomor 2, nomor 2. biar denyut nadi. Hah? Kak Imam, aku nomor berapa, Pak? Kak Imam. Pak, Kak Prandi Siapa nih? nomor 4 ya? Nomor 4 ya. Nomor 4. siapa nih? Kak Edo ya? Yang mana tuh Bu Kak Alek? Nomor berapa bagus? Yang penting melompat gitu tuh. Ah, Kak Alek nomor 2, Pak. oke. Gimana? Sudah dibagi? Kak, Sudah. siapa yang belum dapat tadi? Kak Alex sama Kak Agus, Kak Lila sama Ya. Kak Okrandi Arista, Taufik dengan Kak Edo, Kak Jeko dengan saya tadi. Ada yang belum disebutkan namanya yang baru masuk? Kak Edo. Kak Edo sudah. Kak Sudah, Parlin sudah. ya? Kak Parlin. Saya belum, Pak. Saya belum, Pak. Nah, Kak Parlin dengan Kak Jeko. Taufik. Kak Parlin dengan Kak Jeko. Oh. Kak Jeko, Jack, Kak Parlin. yang mana kita, Jack? Nah, Kak Zulpadli. Kak Zulpadli belum ya? Belum. Oke, Kak Zulpadli dengan siapa ya yang belum? Ada lagi yang belum enggak? Jeko, Sama Kak Iman. kita, Jack. Saya, nanti sama saya Kak Zulpadli. Kak Zulpadli gimana? Kak Zulpadli mau pilih yang mana? Kak Lila belum, Kak Lila. Aku sudah. Oh, sudah ada pasangan, tidak membentuk tubuh. Iya pula. Tangan Itu. itu. Telat. Gimana? Telat ngantuk. Sudah lapu. Woi. Akor, dia berdua akor. Kak Prandi itu akor. Udah ya. Oke, silakan mikrofonnya dimatikan dulu. Izin kakak-kakak, mohon maaf. Oke. Nah, sekarang kakak-kakak, tadi kakak-kakak sudah memilih di antara pasangan masing-masing satu gerakan yang kakak-kakak pilih. Mungkin ada yang kakak sukai atau yang mudah, terserah nggak apa-apa, yang mana aja. Nah, sekarang nanti kakak-kakak akan melakukan gerakan itu dengan hitungan 2 kali 8. Contoh, misalkan gerakan jalan lari di tempat. Nanti saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 sampai 8 lagi, Kak. Seperti kita senam, gerakan senam. Nah, selamat bergabung Kak Ari. Kak Ari gabung dengan Kak Zulpadli ya. Kak Ari nanti ini kita akan praktek Kak Ari. Kak Zulpadli mana? Kak Zulpadli sudah milih gerakan, Kak? Udah ya? Oke. Nah, sekarang Kak Alex, Kak Lila, Kak Taufik, Kak Jeko, dengan Kak Zulpadli. Sekali lagi, Kak Alex, Kak Lila, Kak Taufik, Kak Jeko, dan Kak Zulpadli. Silakan lakukan gerakan itu nanti setelah aba-aba saya. Siap-siap. Kameranya dihidupkan, Kak. Nah, sementara Kak Agus, Kak Okprandi Arista, Kak Edo, Kak Parlin, dan Kak Ari itu menjadi observer. Jadi kakak-kakak akan melihat, menilai gerakan tersebut sudah benar atau belum. Nanti akan kakak-kakak tuangkan di kolom spreadsheet yang tadi saya kirimkan, link yang saya kirimkan. Gimana, siap? Siap, Kak? Nah, setelah melakukan gerakan 2 kali 8 tadi, kakak-kakak langsung pegang denyut nadinya. Nanti saya akan hidupkan stopwatch selama 1 menit, sama seperti kemarin, dihitung ada peningkatan tidak dengan yang kemarin, yang sebelumnya. Oke, paham ya? Nah, sekarang kakak-kakak akan mulai. Nanti saya akan mulai dari 1 sampai 10. Nanti kakak-kakak akan mencatat. Nanti saya akan mencatat. Nanti kakak-kakak akan mencatat. Nanti saya akan mencatat. Nanti kakak-kakak akan mencatat. Nanti saya akan mencatat. Nanti kakak-kakak 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 akan mencatat. Nanti kakak-kakak
Oke, sekarang kita mulai. Siap-siap. Yang tadi saya panggil Kak Alek, Kak Lila, Kak Taufik, Kak Jeko, dan Kak Zulpadli. Yang lain jadi observer. Nanti setelah ini bergantian. 1, 2, 3, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Mana Kak Alek? Oke, Kak Alek cukup. Kak Alek. Silakan sekarang kakak-kakak pegang denyut nadinya. Sudah ketemu denyut nadinya? Kak Alek dah meraktek dia, Kak Iman katik dia. Kak Alek, biarlah, nggak apa-apa nanti kita ulang lagi. Kak Alek nggak ada ya? Oke, silakan dipegang. 3, 2, 1, dihitung mulai dari sekarang selama 1 menit. Hitung. Udah ini nah praktek. Silakan dihitung. 15 detik pertama. Berapa lo? Banyak pun. 30 detik pertama. Empat 45 detik. Oke, cukup. Nah, hasilnya silakan kakak-kakak tulis di spreadsheet sesuai nama kakak-kakak yang spreadsheet tadi, yang kemarin, yang tadi saya share di denyut nadi akhir, denyut nadi akhir. Silakan kakak-kakak tulis di denyut nadi akhir, di denyut nadi akhir, Kak. Atau boleh saya bantu tuliskan, Kak, siapa yang sudah tulis? Kak Alex, berapa Kak Alex? 89 Kak. Kak Alex. 89. Oke. Oh, Kak Alex tapi kemarin belum ya? Nggak apa-apa lah. 89, oke. Terus untuk Kak Lila berapa Kak Lila? 90. Berapa Kak? 90 Kak. 90, oke. Yang pertama 92. Oh, udah ditulis ya Kak Lila, oke. Kak Taufik berapa Kak Taufik? Kak Taufik? 84 Kak. 84, oke. Terus Kak Jeko? Kak 98 udah ditulis ya. Kak Zulpadli? 83. 83, oke. Nah, sekarang kita bergantian, Kak. Sekarang bergantian. Yang tadi melakukan gerakan menjadi observer atau pengamat, kakak-kakak lihat gerakannya sudah benar atau belum. Ya. Yang sekarang yang akan melakukan gerakan Kak Agus, Kak Okprandi Arista, Kak Edo, Kak Parlin, dan Kak siapa ya yang belum? Kak Ari. Gus. Siap. Nah, aku tunjuk siapanya kamu tadi. Nomor berapa Kak tadi? Saya ulangi ya. Kak Agus, Kak Okprandi Arista, Kak Edo, Kak Parlin, dan Kak Ari. Yang belum melakukan gerakan siapa? Siapa yang baru masuk? Gerakannya yang mana Kak Iman? Ya. Gerakannya boleh pilih Kak Ari, boleh pilih. Yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, atau kelima. Yang baru masuk boleh melakukan gerakan, nggak apa-apa. Yang baru masuk. Coba ya, Kak Hendriansa. Gus. Nomor berapa Kak Alek? Dua. Gimana? Udah siap? Siap. Oke. Lakukan gerakan hitungan 2 kali 8. Kameranya dibuka.
Masuk dah. 3, 3, 2, 4. 1, mulai. 1, Leletnya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Oke, silakan pegang denyut nadinya. Sudah? Denyut nadinya, hitung denyut nadinya mulai dari sekarang selama 30 detik. 60 detik. Silakan dihitung. Kak Agus dia praktek. 5 detik, 15 detik pertama. Oke, 52. 55 detik. Oke, cukup. Sudah dihitung? Udah. Oke, saya bantu tulis yang belum. Kak Agus berapa Kak Agus? 90. 90. Kak. Terus Ya. Kak Oktani Arista? 82. 82. Oke. Terus Kak Edo berapa Kak Edo? Mantu. 71 ya? Udah, Kak Edo sudah ditulis 71. Sudah. Kak Parlin. Kak Parlin berapa Kak? Oh, 83. Oke. Kak Ari berapa Kak Ari? 85. 85. Oke. Oke, 85. Oke, kita kembali ke sini. Yang mikrofonnya masih hidup, tolong dimatikan dulu. Oke. Nah, kita lanjut ke sini, Kak. Oke, denyut nadi sudah. Apakah semua sudah bergantian? Sudah. Nah, sekarang kita mari melakukan umpan balik. Kakak-kakak dapat memberikan umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya di spreadsheet yang telah disediakan. Nah, sekarang tadi kakak-kakak sudah menuliskan dan saya bantu tadi yang terkendala, saya bantu tuliskan denyut nadi akhir. Nah, sekarang kakak-kakak beri umpan balik, Kak. Beri umpan balik, gimana gerakannya, apakah sudah benar atau belum? Ini. Bagaimana cara kita melihat apakah latihan dilakukan sudah benar? Kira-kira menurut kakak-kakak yang dilakukan teman-teman kakak tadi, pasangannya sudah benar atau belum? Silakan tuliskan. Sudah benar atau belum? Yang pasangannya tadi Kak ya? Tuliskan di kolom pasangannya Kak. Misalkan tadi Kak Lila tulis di kolom Kak Okprandi Arista. Kak Alek tulis di kolom Kak Agus atau Kak Agus tulis di kolom Kak Alek. Bagaimana? Yang pertama ya, bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Kira-kira menurut kakak-kakak sudah benar atau belum? Di kolom Pertanyaan selanjutnya, adakah efek yang kakak-kakak rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Nah, yang ini kakak-kakak tulis di kolom nama kakak sendiri. Menurut kakak-kakak, adakah efek dari latihan yang telah kakak-kakak lakukan tadi? Selanjutnya yang ketiga,
efek tersebut mengindikasikan apa? Ngapo dia ada efek itu? Menandakan apa? Jadi efek tersebut menandakan apa? Kakak-kakak silakan tulis di spreadsheet-nya. Di mana? Di sini Kak. Di spreadsheet yang di grup Kak. Pasangan aku siapa, Ini Pak? ada Kak Iman. Rani Ariska. Gila kali punya tuh. Ya. Pasangan aku siapa? Siapa ini? Kak Ari. Kak Ari tadi sama Kak Zulpadli. Kak Zulpadli, Kak Ari. Oke. Di grup Kak Kak Ari dengan Kak Zulpadli tadi. Silakan tuliskan. Alah. Kak Ari, nulisin di mana Kak Ari? Nulisnya Kak Zulpadli di kolom Kak Ari, Kak. Di spreadsheet. Di grup, Kak, di grup. Mana Kak Alex? Yang belum? Link yang saya Untuk kirim di yang- grup. Untuk yang ini nomor 4-nya ini Kak Iman. Di mana? Yang mana Kak Edo? Apa? Nulis di itulah di umpan balik itu. Yang Di umpan mempengaruhi balik tuh lah, Kak. Di umpan balik tuh lah. Yo, di umpan balik. Tapi bedanya yang pertama tadi kakak-kakak menilai di kolom yang teman-teman kakak. Kalau yang pertanyaan selanjutnya itu di kolom kakak, nama kakak. Kak Edo ditulis di kolom Kak Edo. Oke, silakan. Pertanyaan kedua Kak di nama itu sendiri Kak. Pertanyaan kedua, adakah efek yang kakak-kakak rasakan dari latihan yang dilakukan? Itu di nama Terus yang ketiga, efek tersebut mengindikasikan apa? Dan yang keempat, menurut kakak-kakak, apa yang mempengaruhi denyut nadi kakak-kakak sebelum dan setelah latihan? Silakan dicoret-coret di sana. Ini yang nuliskan Kak Akbar Arista, gerakannya sudah benar ini. Siapa tadi? Kak Lila ya. Kak Lila sudah memberikan latihan sudah benar. Kak Taufik Hidayat gerakannya sudah benar. Kak Agus sudah benar gerakannya. Kak Jeko gerakan yang Jeko lakukan sudah benar. Kak Parlin gerakan sudah benar. Kak Edo untuk gerakan Kak Edo sudah benar. Kak Lila sudah benar dan artinya sudah benar semua. Nah, kalau udah benar semua, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Kak. Silakan tuliskan lagi. Menurut kakak-kakak, adakah efek yang kakak-kakak rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Yang kedua, efek tersebut mengindikasikan apa? Yang keempat, menurut kakak-kakak, apa yang mempengaruhi denyut nadi kakak-kakak sebelum dan setelah latihan? Maaf Kak Iman, bisa itu tadi 23 tadi Kak Iman. Oh, 23 tadi, oke. Efek, Kak. Ya. Untuk pertanyaan 23 ini di tempat yang tadi lah, Pak. Kak. Jawabnya. Ya, di tempat tadi lah, Kak. Di kolom satu kolom itulah. Iman. Oh, salah. Tunggu.
suara yang siapa tuh? Tolong mikrofonnya kakak-kakak. Oke, ini Kak Agus Irawan sudah menuliskan, sudah benar gerakannya, efeknya ada, membuat denyut nadi berdenyut kencang. Sebelum latihan, denyut nadi saya agak besar, karena saya habis melakukan aktivitas dan begitu juga sesudahnya. Oke, yang lain silakan. Efek latihan berpengaruh ke pernapasan, karena tidak melakukan pemanasan terlebih dahulu. Oke, ini siapa nih? Kak Lila ya? Mau diskusi sedikit Kak Iman, itu kan tadi tuh yang sebelumnya 196 Kak Iman. Nah, aku tuh mau minta diskusi kita tuh ya. Jadi ya, memang habis aktivitas ya nggak ke aktivitas berat sih, cuma ke kamar mandi sudah minum es. Nah, pas minum es itu langsung denyut nadi saya 96. Jadi saya itu makanya ya real itu, saya nggak buat-buat. Ya, Setelahnya kita aktivitas barusan 90 aku. Jadi aku mau minta kita saling tukar pikiran ngapalah gitu ya. Oke, karena gini Kak Agus, karena kan kalau praktek kita lakukan ini kan di dua waktu yang berbeda Kak Agus. Jadi artinya ini sebenarnya tidak bisa kita jadikan patokan. Kecuali jika tadi Kak Agus melakukan gerakan yang pertama, denyut nadi pertama 90 misalkan, dan selanjutnya setelah itu melakukan gerakan-gerakan tadi, terus dicek lagi, otomatis insya Allah pasti naik Kak Agus, tidak mungkin tidak naik. Tapi kalau tadi karena ini kita kan meneruskan yang kemarin, ya ada kemungkinan juga itu tidak naik. Iya, siap. Ya, karena jadi bisa jadi patokan ya. Ya, karena kalau untuk yang di Zoom ini tidak bisa jadi patokan. Karena apa? Karena kita melakukannya di waktu yang berbeda. Kecuali kalau di waktu yang sama pasti ada bedanya. Siap. Oh, gitu. Oke, mungkin yang lain gimana? Sudah selesai? Kak Edo untuk nomor 4 Kak Iman. Gimana? Nomor 4. Pertanyaan nomor 4. Oke, pertanyaan nomor 4 gini. Untuk gerakan Kak Edo sudah benar, ada efek saat melakukan latihan karena setelah melakukan latihan, gerakan latihan nomor 2. Nomor 2, denyut nadi lebih kencang dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, anggap saja gini kakak-kakak. Jadi kakak-kakak anggap gerakan yang pertama tadi itu kita lakukan di waktu yang bersamaan Kak. Karena kemarin karena terkendala teknis, jadi jadi kita jadi 2 waktu ini, jadi 2 hari, dibuat 2 hari. Tapi sebenarnya kegiatan ini dilakukan 1 kali Kak. Kita cek dulu sebelum latihan, melakukan latihan, setelah latihan, apakah ada peningkatan atau tidak. Ada kemungkinan besar pasti kalau sudah melakukan latihan pasti ada peningkatan. Oke, selanjutnya saya baca dulu ke yang sudah melakukan gerakan Kak Lila sudah benar, lebih bersemangat, bertambah detak nadi atau denyut nadi, meningkatkan kebugaran fisik, penurunan risiko penyakit, peningkatan energi, dan perbaikan kesehatan mental. Apakah ada jenis latihan tertentu? Oke. Terus sudah benar gerakannya, efeknya ada, membuat denyut nadi berdenyut kencang dan membuat kondisi badan lebih semangat. Sebelum latihan denyut nadi saya agak besar karena saya yang tadi ya Kak Gus. Sudah benar, tapi setelah melakukan aktivitas napas dan kencang. Oke. Mungkin yang lain bisa dilanjutkan menuliskan. Saya lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, kakak-kakak, terima kasih sudah melakukan role play. Mari kita menganalisis bersama proses pembelajaran. Nah, tadi adalah suatu kegiatan proses belajar. Kita menggunakan model role play ya, atau bermain peran. Nah, di sini nanti kakak-kakak tuliskan di link Gmeet, di link Jamboard, menurut kakak-kakak, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dan mengapa?
Yang kedua, apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Nah, dan yang ketiga, tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan dan berikan pendapat kakak-kakak di Jamboard. Nah, tadi istilahnya kakak-kakak, tadi suatu desain pembelajaran. Saya sebagai guru, istilahnya saya sebagai guru dan kakak-kakak sebagai siswa. Di pembelajaran role play tadi, kakak-kakak sudah melakukan gerakan dengan memilih kan, ada video dan ada gambar yang kakak-kakak pilih sesuai dengan yang kakak-kakak sukai. Dengan aktivitas-aktivitas gerakan yang kakak-kakak lakukan. Nah, sekarang kakak-kakak silakan tuliskan. Saya akan bagikan link Jamboard di sebentar. Di pesan. Saya kirim di ini ya, di link ini kita. Di apa? Di grup WA Imam ya. Kok gini? Sebentar. Bagikan. Nah, ini kakak-kakak saya sudah bagikan link. Tolong kirim ke grup juga Kak Iman ya. Oke, siap. Ini di grup juga Kak. Ini link Jamboardnya yang berisi pertanyaan yang pertama tadi ya. Menurut kakak-kakak, apakah aktivitas yang telah dilakukan tadi, yang kita lakukan tadi, cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Sudah menggambarkan atau belum? Dan mengapa? Kalau iya, mengapa? Kalau belum, mengapa? Yang kedua, apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Dan yang ketiga, tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan tadi. Silakan kakak-kakak tulis di Jamboardnya. Di slide pertama, kakak-kakak tuliskan menurut kakak-kakak apakah aktivitas bermain peran tersebut sudah cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemukakan alasannya. Yang kedua, di slide kedua, apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran tadi? Yang ketiga, tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan. Guru, siswa, perannya apa? Silakan dituliskan, Kak.
Apakah sudah dituliskan di Jambotnya? Oke. Kak Agus Irawan. Sudah. Oke, digeser Kak, geser ke tengah Kak. Ini siapa? Menurut saya yang saya praktikkan sudah benar. Maksudnya bukan yang dipraktikkan Kak, maksudnya gini, proses pembelajaran tadi Kak, sudah menggambarkan berpusat pada peserta didik atau belum? Ini kita sudah keluar dari gerakan tadi Kak ya. Ini secara umum kita menilai kakak-kakak menilai pembelajaran yang tadi kita lakukan di role play tadi, permainan role play tadi, model role play. Kak Jeko, permainan peran tadi sudah menggambar pemain PJOK pada peserta didik karena peserta didik memilih langsung gerakan yang mereka sukai. Oke. Kak Parlin, menurut saya sudah benar. Oke, yang benar gimana maksudnya Kak? Maksudnya sudah menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik atau belum gitu? Oke. Kalau yang sudah menuliskan di kolom pertama, kakak-kakak menuliskan di set yang kedua. Set yang kedua. Sudah bisa buka. Kayak mana? Kayak bisa buka di Jambot Kak. Gimana? Nggak bisa buka di ini link tadi. Oh, yang enggak bisa buka di Jambot boleh di apa? Di kolom chat aja, Kak. Di kolom chat Kak Edo. Di kolom chat. Jadi menurut Kak Edo, pembelajaran tadi sudah menggambarkan pembelajaran berpusat pada peserta didik atau belum? Kalau belum mengapa? Kalau sudah mengapa? Iya, Pak. Set kedua. Yang kedua, apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran tadi? Kira-kira ada masukan tidak? Kalau ada, apa masukannya? Kalau tidak, apa? Selanjutnya, tuliskan peran guru. Guru tadi sebagai apa? Peserta didik sebagai apa? Kira-kira menurut kakak-kakak. Oke, Kak Lila. Menurut saya peran tersebut sudah menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik karena mereka bebas memilih gerakan yang mereka ingin coba. Oke. Sudah Kak, karena aktivitas tersebut dapat membuat peserta didik menjadi lebih senang dan juga membuat tubuh mereka menjadi sehat. Oke. Kak Zulpadli. Kak siapa ya? Kak Zulpadli ya? Kak Zulpadli. Menurut gimana nih? Menurut saya sudah berpusat terhadap peserta didik karena dari tempat termasuk sebagai kebutuhan peserta didik. Oke. Terus ini siapa ini? Belum ada namanya nih. Peran guru sudah benar karena peserta didik dapat berpenuhi sesuai kebutuhan mereka. Oke, yang kedua, Malah. apa ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Kak Jeko masukannya terus membuat permainan yang menarik seperti permainan peran tersebut. Kak Agus, permainan yang dilakukan tadi cukup menarik. Kak Parlin, masukan saya permainannya diperbanyak agar anak-anak tertarik. Oke, yang lain silakan. Untuk peran guru dan peran siswa. Atau ada yang mau menyampaikan secara langsung boleh. Yang terkendala dengan Jambotnya boleh kakak-kakak tulis di
kolom chat. Kak Edo sudah menuliskan. Mana? Iya, aktivitas tadi sudah berpusat pada peserta didik karena pembelajaran langsung diperlukan oleh peserta didik. Oke. Diperankan, Kak, bukan diperlukan, diperankan. Oh, diperankan. Oke. Oleh peserta didik. Diperankan. Oke. Kak Ari, masukannya gerakannya ditambahkan kembali agar lebih banyak pilihan untuk peserta didik berekspresi. Oke. Iya, Kak Edo, aktivitas tadi sudah berpusat pada peserta didik karena pembelajaran langsung diperankan oleh peserta didik. Oke. Terus ini Kak Ari tadi, menurut saya pembelajaran tadi sudah berpusat pada peserta didik karena peserta didik melakukan langsung praktik gerakan yang diinstruksikan. Oke. Ini Kak Ariska, pembelajaran tadi sudah mencerminkan pendidikan berpusat pada peserta didik karena peserta didik boleh memilih gerakan yang disukai. Oke, kakak-kakak rata-rata sudah menyampaikan dan menuliskan di Jamboardnya peran guru. Mungkin satu orang, menurut kakak-kakak peran gurunya apa? Di sini yang sudah menuliskan Kak Agus, saya minta Kak Agus dengan Kak Jeko. Kak Agus untuk membuka mikrofonnya, Kak Agus dengan Kak Jeko yang sudah menuliskan. Silakan Kak Agus. Izin kalau kami sebagai peran guru itu dapat membantu, kalau saya tulis di sana dapat membantu peserta didik memilih gerakan yang mereka sukai. Dan kalau peran sebagai peserta didik, kami dapat belajar secara aktif, secara individu dan kelompok. Oke. Jadi peran gurunya sebagai apa? Sebagai sebagai ini. Apa namanya? Apa itu? Pembimbing. Ya, pembimbing. Ya, oke. Good. Tepuk tangan untuk Kak Agus. Kita kasih upload untuk Kak Agus. Kak Alex, gimana Kak Alex? Ada pandangan lain Kak Alex? Mungkin akan menguatkan apa yang disampaikan Kak Agus? Ya, oke. Ya. Orang pengajar, pembimbing, motivator, dan fasilitator belajar. Sedangkan peran siswa yaitu terlibat langsung dalam proses belajar. Oke. Olahan diri, menerima umpan dari guru. Oke. Artinya guru itu sebagai fasilitator, kalau tadi sebagai objeknya. Oke. Oke, tepuk tangan untuk Kak Alex. Kita kasih aplaus untuk Kak Alex Zulkarnain dan Kak Agus. Mungkin ada yang mau berpendapat lagi? Oke. Gimana? Kak Pala. Oke, Kak Pala. Silakan Kak Pala. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak. Ya, maaf Pak Imam kalau udah kuat. Saya di handphone lagi di jalan, tapi tidak apa-apa. Untuk guru, adalah aktivitas sebagai salah satu fasilitator. Nah, jadi untuk guru ini kita menggunakan banyak metode untuk memenuhi kebutuhan siswa. Sedangkan untuk peserta didik dengan ragam banyak tingkah, banyak langkah. Jadi kita sebagai guru harus banyak metode menggunakan metode-metode kita untuk melakukan pembelajaran. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus menggunakan emoji ya yang ada di ini. Jangan sekali lagi tepuk tangan untuk Kak Pala Padlun. Benar sekali tadi yang disampaikan Kak Pala bahwa guru itu sebagai fasilitator ya. Nah, selanjutnya ini ada pendapat dari Kak siapa ya baru yang menuliskan. Siapa ya? Kak Prani Arista. Peran guru sebagai penyedia yang memfasilitasi peserta didik dengan pilihan-pilihannya. Peran siswa dapat memilih gerakan yang tersedia walaupun pilihannya terbatas bagi siswa. Oke. Good. Intinya pilihan enggak ya? Nah, selanjutnya kita kembali ke sini. Ada lagi yang angkat tangan? Kak Alex? Oh, yang tadi ya, Kak Alex. Oke. Selanjutnya. Nah, ini ada lagi video dari Cassandra kemarin ya.
Kita dengarkan dulu sebentar apa kata kakak ini. Oke, izin stop dulu. Oke. Nah, di sini coba kita dengarkan dulu. Important here is that we're sharing the decision making, right? At the end of the day, that's what student-centered learning is. We're thinking about the student first. So we're looking at where is their skill level, what are their strengths, what are their areas for improvement. And that comes from a relationship with your students. So knowing your students helps you to plan the appropriate movement skill that meets them where they're at so that you can progress their learning. But it also means that we invite them into the decision making. So we share the decision making, and that's the key word that I want to emphasize today. We don't give away the decision making. So it's not that you don't have any control anymore and students have all the control. That's not what we're saying. There's a sharing of that responsibility. And we can share decisions around who, what, where, when, how. Oke. Gimana? Kakak-kakak ngerti artinya? Yes, yes. Yes. Oke, kita lanjutkan lagi ke slide ini. Nanti apa yang disampaikan kakak kita tadi, Kak Sandra tadi, nanti akan kita ulas di di slide berikutnya. Nah, jadi kakak-kakak kembali ke peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL atau Student Center Learning ya. Peran guru itu bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Kalau peran peserta didik aktif dalam proses pembelajaran yang memberikan gagasan, saran, dan kritik. Peran guru yang kedua mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Peran peserta didik berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Yang ketiga, merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Untuk peran peserta didik, mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Yang keempat, membantu murid mengakses informasi, menata, dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Selanjutnya, peran peserta didik yaitu membuat rencana pembelajaran untuk mata pembelajaran yang diikutinya. Peran guru yang kelima yaitu mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Belajar secara aktif dalam kelompok maupun individu dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, memecahkan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, jadi ini peran guru dalam student center learning atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dalam SCL, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jenis-jenis pembelajaran student center learning, apa yang pernah ibu bapak praktekkan dalam pembelajaran? Nah, sekarang kakak-kakak, kita masuk ke SCL ya. Jenis pembelajaran SCL apa atau student center learning apa yang pernah kakak-kakak praktekkan dalam pembelajaran di sekolah atau di kelas? Mana? Menurut kakak-kakak, jenis pembelajaran apakah kakak-kakak sudah melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik?
Kalau sudah, kira-kira jenis pembelajaran apa? Gimana? Ada yang ingin berpendapat? Discovery learning, Kak. Gimana, Kak Agus? Kalau saya baca itu yang sudah sesuai di lapangan sering kita praktikkan, yang pernah dicoba atau diterapkan, jenis pembelajaran discovery learning. Ya, Metode ini berbentuk memberi tugas belajar pada siswa. Yang selama ini kita nekan. Sudah itu pada peserta didik dengan tujuan supaya peserta didik itu dapat mencari sendiri jawabannya tanpa bantuan pengajar. Misal kita kasih diskusi kelompok untuk presentasi. Itu aku dengan di kelas 9 tuh. Oke. Kalau aku itu menurut Kakak, ya, Kak Agus, discovery learning atau penemuan istilahnya ya. Iya, yang lain gimana yang lain? Kalau untuk yang praktek yang sudah Kakak lakukan, jenis pembelajaran yang SCL apa yang sudah Kakak lakukan? Karena kan pembelajaran student centered learning kan banyak. Apa yang sudah selain Kak Agus? Mungkin kakak-kakak sudah melakukan tapi tidak tahu namanya. Oke, ada yang mau berpendapat? Kalau tidak ada, Kak Pala gimana? Kak Pala, oke, Kak Pala silakan Kak Pala. Maaf ini Pak Imam kalau agak bising. Nggak apa-apa, lanjut. Pak ya? Oke, lanjut Kak. Mungkin yang pertama kita mengelompokkan siswa, kemudian setelah itu kita melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan video, kemudian kita praktekkan di lapangan, kita bentuk kelompok, siswa mempraktekkan 6 gerakan. Kemudian ada salah satu kelompok yang harus mempraktekkan bahwa yang kita tonton, yang kita ajarkan itu dipraktekkan oleh siswa. Kemudian kelompok tadi memberikan penilaian kepada yang kelompok masing-masing. Kemudian di situ siswa memberikan suatu kesimpulan atau memecahkan suatu masalah. Bagaimana melakukan suatu gerakan yang baik dan benar. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Pala Padlun. Terima kasih Kak Pala Padlun sudah melakukan salah satu jenis pembelajaran student centered learning. Mungkin jenis yang Kak Pala tadi cooperative learning ya, pembelajaran berkelompok ya. Pembelajaran berkelompok. Oke, yang lain gimana? Masih ada yang mau berpendapat atau mau bercerita, silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini kakak-kakak jenis-jenis pembelajaran student centered learning. Ada small group discussion, kelompok-kelompok kecil, role play dan simulation. Ini yang sudah kita lakukan tadi, ya. Sebentar Kak ya. Bentar ya, kakak-kakak bentar ya Kak ya. Oh, Gus. Oi. Apa ndak? Belum basit learning, PBL kata. Tidak, Gus. Tidur. Malam hari. Apa dengung suaranya? Gus. No. Ngangung. Oke, kita lanjutkan Kak ya. Jadi di SCL ini ada tadi role play ya.
Role play itu yang tadi kita lakukan, simulasi. Discovery learning yang tadi Kak Agus lakukan, yang ceritakan. Self direction learning, cooperative learning itu pembelajaran berkelompok yang tadi Kak Pala ceritakan. Contextual learning, problem based learning, collaborative learning, dan project based learning atau PJBL. Nah, ini macam-macam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Selanjutnya, terus aktivitas kedua, kita masuk ke karakteristik perkembangan peserta didik, kakak-kakak. Nah, di sini kita sebagai guru PJOK perlu memahami karakteristik dan minat anak, mulai dari karakteristik jasmani, sosial, emosional, mental. Nah, di sini juga ada kelas anak-anak PAUD, ada anak-anak SD, ada SMP, dan ada SMA. Nah, di sini juga di kelas 12 ini kita juga tergabung, saya lihat ada dari guru SD ya, dari jenjang SD, jenjang SMP, dan jenjang SMA juga. Nah, menurut kakak-kakak, saya mau minta satu pendapat, satu orang, menurut kakak-kakak, apakah karakteristik anak SD, SMP, SMA itu sama atau berbeda? Karakteristiknya. Karakter anak SD, melihat dari jasmaninya, sosial, emosionalnya, mentalnya, apakah sama anak SD, SMP, PAUD, SMA, apakah sama? Sama atau beda? Beda, Pak. Alex. Beda. Kata Kak Pala beda. Kalau Kak Dika gimana, Kak Dika? Karakteristiknya sama atau beda, Kak? Kalau menurut saya beda, Kak. Soalnya saya mengajar anak SD ya. Ya. Kalau anak SD itu lebih pendekatan, apalagi nak mempraktikkan olahraganya. Soalnya mudah cengeng. Oke. Kalau budak SD itu. Nah, emosinya labil lah kalau SD. Itu menurut saya, Pak. Oke, terima kasih Kak Dika. Mungkin ada pendapat lain? Oke, kita lanjut kalau tidak ada. Nah, di sini kita akan mencocokkan karakteristik berikut. Manakah bidang dan usia yang sesuai? Karakteristik pertama, berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Itu bidang apa? Jasmani, sosial, emosional, atau mental? Gimana, Kak? Merangkak, memanjat, berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Bidang jasmani, karakteristik jasmani, sosial, emosional, atau mental? Ayo. Emosional, Pak. emosional. Berjalan, karakteristiknya kan berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat. Jasmani kali. Jasmani. Oke. Jasmani atau ya jasmani. Oke, benar, jasmani ya. Nah, jasmani kira-kira kalau untuk berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat itu usia berapa? 2 tahun. Nanti usianya nanti. Selanjutnya, yang kedua, karakteristik anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Sosial. Oke, sosial. Selanjutnya, mereka mulai memahami emosi yang lebih intens. Kata kuncinya emosi ya. Emosional. Oke, anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka, serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Oke, mental. Nah, untuk yang pertama, kira-kira ini kalau untuk batasan usia, yang berjalan, berlari, merangkak, memanjat itu usia berapa? 3 sampai 4 tahun, Kak.
0 sampai 2, 3 sampai 4, 5, 6, 6, 12 atau 12, 18? 3 sampai 4. Oke, kita lihat. 0 sampai 12. 0 sampai 12? 5 sampai 6. 02 tahun. 0 sampai 2. 0 Oke, sampai kita 2, lihat. Kak. Oke, kita lihat Kak ya. Ted, artinya 0 sampai 2 tahun. Berjalan, berlari, merangkak ya. Untuk yang sosial, anak-anak mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar memahami perasaan orang lain. Ini umur berapa kira-kira? 6-12. 6-12. Apakah 6-12? 6-12. 5 sampai 6 tahun. Untuk yang 5 sampai 6. emosional yang ketiga gimana? 6-12. 12. Gimana? 6-12. Oke, benar. 6-12. Dan selanjutnya 12 mulai belajar 12. memahami mengelola emosi mereka. 12-18 tahun. 6-12 juga. Nah, ini menurut riset ya, bukan menurut saya. Jadi menurut riset inilah Arbina Jasmani sesuai dengan 0 sampai 2 tahun, 5 sampai 6 tahun, 6 sampai 12 tahun, dan 12 sampai 18. Oke, kita lanjutkan ke sini. Mari berdiskusi. Kira-kira menurut kakak-kakak, apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Yang kedua, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Apa pentingnya kita mengetahui karakteristik, Kak? Untuk memenuhi kebutuhan. Oke, untuk memenuhi Agar lebih kebutuhan mudah. mereka. Kaitannya dengan pembelajaran apa? Memahami karakteristik. Pembelajaran berdiferensiasi ya, nanti di slide selanjutnya. Iya. Bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik minat peserta didik dalam pembelajaran? Bagaimana? Menggunakan Sama banyak ya? metode. Oke, menggunakan banyak metode atau pembelajaran apa yang kita harus jangan berdiferensiasi juga ya. Berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Ini kita masuk ke pembelajaran 3, pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK. Nah, ini kakak-kakak kalau saya dengar dari kawan-kawan yang lagi PPG yang pola sekarang, ini ada juga materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Tugas-tugasnya juga kurang lebih sama. Nah, jadi kakak-kakak selanjutnya pembelajaran berdiferensiasi itu apa? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Nah, jadi kita ketahui bahwa anak-anak kita ini berbeda-beda, Kak. Jadi ada karakteristik, ada tipe, ada anak visual, ada anak auditory, ada anak kinestetik. Kalau visual ini dia menangkap, menyerap materi itu, menerima materi itu hanya dengan berupa gambar. Misalkan kita kita kasih gambar tentang yang tadi, kayak seperti yang tadi, kita hanya lihatkan gambar dia sudah tahu. Misalkan menendang bola dengan kaki bagian dalam, hanya kita lihatkan, oh dia sudah tahu. Ada juga anak yang mudah menerima pelajaran itu dengan audio, dengan mendengar kita ceritakan, kita ceritakan saja dia sudah ngerti atau sudah paham. Ada juga anak-anak karakteristiknya yang harus bergerak, mereka harus megang inian, dia harus mempraktekkannya baru tahu. Nah, itu karakteristik anak yang harus kita ketahui. Nah, di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini ada beberapa macam. Ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten itu apa? Diferensiasi konten itu merujuk pada strategi membedakan, mengorganisasi, dan format menyampaikan konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari serta belajar peserta didik berdasarkan kurikulum. Jadi
kontennya tuh kita bedakan Kak. Ketika kita mengajarkan permainan sepak bola, misalkan gerak dasar permainan sepak bola, kita bedakan. Mungkin yang pertama, mungkin kita bisa memperlihatkan video permainan menendang bola, menangkap bola atau syuting sepak bola, bola kaki. Itu kita kasih video. Kita harus bedakan. Yang kedua, boleh kita kasih gambar. Dan yang ketiga, bisa kita coba mencontohkan, mempraktekkan. Jadi kita memfasilitasi mereka dengan 3 kriteria itu, 3 kebutuhan mereka. Ada berupa gambar, ada berupa video, ada juga berupa praktek secara langsung. Nah, itu salah satu karakteristik pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Diferensiasi proses. Nah, ketika kita mengajar, kita harus paham bahwa karakteristik anak kita itu berbeda-beda. Jadi, yang pertama mungkin anak-anak yang pertama itu baru mengenal gerak. Dia main bola itu belum pernah main bola, nendang bola lagi belum lurus istilahnya. Yang kedua, ada anak-anak yang sudah bisa main bola tetapi belum mahir. Dan yang ketiga, ada karakteristik anak yang memang sudah mahir. Jadi ada yang baru pemula istilahnya, baru mulai gerak, ada yang sedang istilahnya, ada yang memang sudah mahir. Itu juga kita harus perlakukan berbeda. Kalau kita perlakukan sama, jadi istilahnya satu kelompok anak itu, satu kelas itu kita suruh menendang bola, ibaratnya untuk passing mengajarkan passing tadi, kita langsung melakukan gerakannya passing dengan jarak yang jauh. Bagi anak-anak yang pemula tadi, mereka akan kesulitan. Tetapi kalau anak-anak yang sudah mahir, dia akan mudah untuk mengikuti pembelajaran yang kita berikan. Makanya kita harus membedakan tadi, Kak. Kita harus mengelompokkan, kita harus memahami anak-anak ini yang cewek-cewek ini baru nendang bolanya, baru inilah istilahnya. Itu berlaku untuk pelajaran materi-materi lain selain sepak bola, Kak, ya. Nah, tetapi untuk yang sedang tadi, jadi perlakuannya berbeda. Mungkin yang baru mengenalnya tadi kita menendang bola dengan jaraknya misalkan 5 meter atau 2 meter atau 3 meter. Mungkin yang sedang tadi kita kasih jarak 6 meter. Yang bisa yang sudah mahir tadi bisa kita kasih jarak lebih jauh lagi. Atau perlakuannya atau menggiring bola. Cintanya menggiring bola. Kalau menggiring bola untuk yang pemula, itu menggiring bola silakan menggiring bola jaraknya dekat. Yang kedua mungkin dia menggiring bola dengan jarak yang lebih jauh. Yang ketiga yang mahir tadi mungkin menggiring bola sudah kita kasih kun-kun untuk zigzag seperti itu. Nah, itu cara kita membedakan di diferensiasi proses, Kak. Nah, selanjutnya di diferensiasi produk, ini juga produknya hasilnya. Nah, kita juga tidak bisa menyamakan anak-anak yang sudah mahir, anak-anak yang baru mengenal gerak, dan anak-anak yang sedang tadi, untuk kita lakukan penilaiannya sama. Nah, jadi itu tidak memenuhi kebutuhan peserta didiknya. Jadi harus kita bedakan juga. Anak-anak yang baru mengenal tadi, kalau kita melakukan penilaian istilahnya tuh, itu tadi jaraknya kalau syuting bola sepak bola, gawangnya dibesai kalau yang baru tadi, baru mengenal gerak tadi. Tapi kalau untuk yang sedang tadi agak dikecil dikit. Tapi kalau mereka yang sudah mahir tadi, ya dikecilkan istilahnya dengan jarak yang jauh. Nah, jadi seperti itu. Mengapa demikian? Karena kalau kita paksakan anak yang baru tadi dengan baru mengenal gerak tadi dengan kita sama ratakan, itu akan mempersulit mereka, dan mereka tidak akan mau istilahnya, tidak akan menyukai gerakan atau pembelajaran yang kita berikan. Ini kalau ketika mereka dibedakan, oh jadilah batas ini dulu nak kamu. Kalau yang ini kamu lebih jauh dikit syutingnya. Terus kalau yang ini ya sudah kamu gawangnya dikecili. Jadi itu cara kita di pembelajaran berdiferensiasi. Selain kita
memberikan kontennya tadi berbeda, kita bantu. Kalau selama ini kita ngajar sama baik Kak. Saya juga, kakak-kakak juga mungkinnya sebelum mengenal belajar berdiferensiasi ini, ya kita ajak ke materi sepak bola, kita ajak ke lapangan, ayo kita main. Kita praktekkan anak-anak mencontohkan. Tapi di pembelajaran berdiferensiasi ini kita diajarkan untuk memenuhi kebutuhan mereka dulu. Jadi anak-anak itu tidak seluruhnya langsung bergerak. Tadi mereka mudah menyerap. Ada yang membutuhkan konten-konten yang lain. Atau mereka bisa melihat dari video dulu, kita mencontohkan dulu. Itu karakteristiknya itu kita semuanya kita fasilitasi seperti itu. Memang agak ribet Kak ya. Tapi disinilah pembelajaran berdiferensiasi yang sebenarnya. Nah, di prosesnya tadi yang saya jelaskan, diferensi produknya juga seperti itu. Atau untuk ibaratnya kalau untuk produk misalkan pembelajarannya materinya teori tentang budaya hidup sehat. Nah, mungkin anak-anak bisa di produknya bisa membuat poster. Posternya juga mereka bisa bikin, ada yang menulis sendiri di karton, ada yang memang kalau ada bisa ngeprint atau membuat gambar-gambar tersebut, mencari di Google, bisa mencari di Google gambar-gambarnya. Kita bedakan. Nah, selanjutnya karena sudah malam, kita lanjut ke sini Kak. Setelah berdiskusi situasi pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh langkah-langkah pembelajaran diferensiasi LMS. Nah, ini kakak-kakak sudah membaca modul di pembelajaran berdiferensiasi. Nah, setelah sesi ini, nah di sini Kak, saya kasih lihat dulu. Nah, jadi setelah ini kakak-kakak masuk ke LMS dengan tugasnya yang gini. Nah, di modul 1.3 pembelajaran berpusat pada peserta didik. Nah, di sini di bagian modul di elaborasi 1.3.B.3 elaborasi isi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK. Nah, di sini nanti kakak-kakak belajar di materi-materi mulai dari 1 apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Ini kakak dalami nanti. Nah, di sini. Terus di sini ada kasus di bagian 5. Di bagian 5 ada situasi pembelajaran 1 dan situasi pembelajaran 2. Nanti kakak-kakak silakan baca, dan selanjutnya tugasnya di sini di sebelum ini, sebentar saya kasih lihat. 1.3 pembelajaran berdiferensiasi bersifat peserta didik. Nah, di sini. Kalau tidak salah di sini. Diskusi elaborasi isi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini kakak-kakak dielaborasi isi ini. Nah, di sini Kak Taufik kita sudah menuliskan ya. Karena ini kita sudah telat, harusnya kemarin kita selesai nih. Nah, jadi pernahkah kakak-kakak melakukan strategi penerapan langkah diferensiasi yang sama meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda? Tuliskan nanti. Yang kedua, bagaimana perasaan kakak-kakak setelah mencermati kedua situasi pembelajaran tersebut? Situasinya yang tadi saya kasih lihat. Yang ketiga, apa hal positif dari kedua situasi pembelajaran tersebut? Bentar, sambil ngecas dulu habis baterai. Yang keempat, gagasan baru apa yang kakak-kakak dapatkan dari kedua situasi pembelajaran tersebut? Nah, itu kakak tuangkan di LMS. Nah, seperti sini Kak Taufik sudah menuliskan, Kak Zulfadli sudah, yang lain yang belum silakan nanti setelah ini kakak-kakak menuliskan di LMS. Selanjutnya boleh bertanya. Oke, gimana? Bertanya. Oke, sebentar Kak. Siapa nih? Tanya apa Kak Alek? Kak Alek ya, bentar Kak Alek.
Bentar Kak Alek ya, sabar Kak Alek. Bicara hungau Kak Alek tuh. Bungau ini. Oke. Gimana Kak Alek sebelum kita bungkus? Kak Alek sekalian membungkus aja. Gimana Kak Alek? Bertanya. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak. Yang ingin saya tanyakan Kak masalah pembelajaran diferensiasi. Diferensiasi itu adalah pembeda atau membedakan minat dari siswa. Nah, sedangkan mengajar itu pada saat mengajar misalnya sepak bola, terdapat siswa-siswa yang minatnya lain dibanding bermain sepak bola. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengambil nilai siswa yang lain minatnya itu, Kak? Misalnya kita mengambil nilai di sepak bola, sedangkan siswa yang lain ingin ke bola voli. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Oke. Nah, kembali ke ke kurikulum Merdeka sekarang Kak ya. Jadi di sana kita di permainan bola besar sekarang kan ada pilihan nih. Ada pilihan permainan invasi atau permainan net ya. Ada permainan bola voli, permainan sepak bola, permainan bola basket. Nah, itu kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan, kondisi kita, sarana prasarananya. Penting materi yang capaian yang ingin dicapai itu adalah pembelajaran tentang permainan bola besar. Nah, kembali ke pertanyaan Kak Alek, Cak Mano tadi kalau anak-anak yang tidak senang permainan sepak bola. Nah, makanya itu tadi Kak, kita harus fasilitasi anak-anak tersebut ya. Mungkin mereka tidak senang tadi mungkin karena cara kita memberikan materi tersebut belum berpihak pada mereka. Mungkin kita hanya suruh langsung main. Mungkin anak-anak yang cewek tadi dia Pak ini. Tapi kalau anak-anak cewek istilahnya disuruh nonton dulu atau anak-anak yang memang belum pernah main bola disuruh nonton, jingoi dulu. Artinya mereka mencari materi tersebut lewat gadgetnya atau ini itu memudahkan mereka. Artinya kita tidak bisa kalau kita sedang istilahnya kita mengajarkan materi sepak bola, mau tidak mau mereka menerima materi tersebut. Tetapi kita sebagai guru harus bisa bagaimana memfasilitasi mereka Kak Alex gitu Kak Alex. Jadi kalau materi sepak bola kita ambil nilai bola voli kan enggak nyambung kan istilahnya kan. Nah, tapi bagaimana caranya tadi Kak, kalau kita permainan sepak bola, anak-anak yang biasanya kan anak-anak cewek yang agak susah kan kalau permainan sepak bola. Mereka maunya main kasti istilahnya. Tetapi kalau kita fasilitasi tadi Kak, istilahnya hari ini kita akan belajar permainan permainan sepak bola anak-anak. Nah, anak-anak kira-kira ini tadi seperti tadi ya. Dari gerak dasar pemain sepak bola ada menendang bola, ada melempar bola, ada mendribbling bola. Kira-kira menurut anak-anak yang mana yang perlu mau anak-anak pelajari? Saya mau passing dulu Pak. Oke, silakan kelompok ini passing. Permainannya tuh kita model seperti tadi bisa Kak. Makanya ada pembelajaran jenis-jenis model pembelajaran atau strategi pembelajaran yang SCL tadi, Student Centered Learning. Seperti itu Kak Alex. Mungkin ada pendapat dari kakak-kakak yang lain. Menurut Kak Ari gimana Kak Ari? Kak Ari tadi buka mikrofon. Gimana Kak Alex? Siap Kak. Oke. Iya, oke. Kak Iman. Siap Kak Iman. Oke. Mungkin gimana Kak Edo? Ini nak bercerita loh Kak Iman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini masalah pelajaran Kak Iman yang saya lakukan dan saya jalankan. Jadi tolong karena ini juga nanti menyangkut untuk pembuatan video kan, video pembelajaran. Yang kemarin kata Kak Iman, video pembelajaran itu dibuat di lapangan. Sedangkan ini saya mengajar kelas 9 itu masih ke 13. Ini saya biasanya mengajar itu Kak Iman di dalam kelas itu kita kan ada 3 jam nih.
1 jam saya di dalam kelas memberikan materi pengetahuan itu berupa video, terus presentasi juga di situ. Pengetahuannya misalkan nih sepak bola kan. Kalau di kelas 9 itu tentang kombinasi. Nah, jadi saya jelaskan dulu di dalam kelas. Setelah itu baru 1 jam, itu 1 jam dalam kelas. Baru ke 2 jam pembelajaran saya di lapangan lah. Itu pemanasan dan langsung membentuk kelompok untuk mereka lakukan. Misalkan permainan bola tadi, mereka melakukan latihan kombinasi di dalam permainan sepak bola. Jadi itu yang saya lakukan Pak Iman untuk pembelajaran selama ini. Nah, jadi mohon pengertiannya, dan itu juga nanti untuk membuat pembuatan videonya itu Kak Iman. Oke. Karena Terima saya kasih. di dalam 1 jam di dalam kelas. Oke. Terima kasih Kak Edo Palindra. Nah, untuk mengacu yang tugas video itu dilakukan 30 menit saja Kak. Paling banyak 30 menit. Jangan lebih dari 30 menit. 35 nggak apa-apa lah, 40 nggak apa-apa lah. Tapi coba untuk 1 JP aja, 35 menit atau 30 menit. Iya Pak, 30 menit. biasanya 1 jam pelajaran saya lakukan di dalam kelas itu. Tapi gini Kak, maksudnya gini, 30 menit itu mulai dari pembukaan, inti, dan penutup. Jadi Kak Edo gimana caranya mengemas pembelajaran tersebut, misalkan materinya sepak bola. Cak Mano Kak Edo nyampaikan materi sepak bola itu bisa tersampaikan dalam waktu 30 menit tadi. Intinya maksud saya seperti apa layaknya kakak ngajar di sekolah kelas itu maksudnya enggak usah ditambah-tambah. Kalau selama ini kakak enggak usah pakai media, nak ditambah-tambah media enggak usah dulu. Maksudnya Cak Mano kakak ngajar ke lapangan, ngajar ke sepak bola tadi Cak itu, tapi direkam tanpa terputus. Tanpa terputus. 30 menit. Mulai dari pembukaan, inti dan penutupnya. Seperti itu Kak untuk tugas. Berarti lebih dikit enggak apa-apa Kak ya? 35 40 enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Jadi nggak usah di kelas Kak. Jadi biar kelihatan PJOK-nya Kak. Walaupun Kak Edo mau menampilkan video atau menampilkan gambar di lapangan tidak masalah. Bisa ibaratnya Kak Edo suruh bawa HP mereka kan per kelompok, satu HP, dan Kak Edo kirim video apa yang tadi yang mau Kak Edo sampaikan di kelas tadi, di share di di WA grup kelas tersebut. Bisa kan belajar juga melalui video seperti itu. Tapi maksudnya tidak usah dipaksakan seperti itu juga. Layaknya kita ngajar biasa baik Kak. Biasanya kita nyampaikan misalkan bola basket, dribble bola, kayak mana kakak-kakak mengemas belajar mendribble itu dalam 30 menit. Gitu. Nah, supervisi kando gitu tuh. Gimana Kak Edo? Nanti itu video tersebut nanti kita analisis sama-sama nanti di kita pertemuan tatap muka. Karena kan biasanya kalau dalam kelas itu kami menggunakan infokus Pak. Kalau di luar kan karena berhubungan di sekolah juga kan tidak boleh membawa HP kan. Jadi kami menggunakan infokus dalam kelas. Kalau di luar kan tidak bisa, tidak kelihatan dia video-videonya itu. Ya, itu tadi Kak salah satunya. Coba kakak izin sama orang tuanya atau sama wali kelasnya untuk bawa HP kalau itu mengharuskan kakak menggunakan HP. Harus di dalam ini ya di lapangan ya. Di lapangan Kak. Ya mungkin itu saya rasa tadi sudah dibungkus oleh Kak Edo sama Kak siapa tadi ya? Kak Alex. Kak Alex ya. Mungkin karena ini sudah hampir jam 11, mungkin kita akhiri dulu kakak-kakak ya. Atau ada pertanyaan lain selain Kak Edo? Cukup? Oke. Oke, terima kasih kakak-kakak untuk malam ini. Kita juga sudah larut ini. Saya ucapkan mohon maaf karena tadi ada urusan penting. Jadi ini kita ukur. Nah, kita ketemu lagi insya Allah besok malam. Itu 1 JP saja, 60 paling lama 1 jam. Nanti jadwalnya saya inikan lagi karena besok juga ada Lokakarya rencana mau ada berangkat ke Palembang juga terkait istri lagi sakit juga. Mungkin nanti kita atur lagi jadwalnya kakak-kakak. Nanti saya sampaikan lagi. Sekali lagi terima kasih kakak-kakak
untuk hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Mungkin nanti ada yang kurang dari penyampaian saya, mungkin nanti kita diskusikan lagi lewat grup setelah kakak membaca modul di LMS. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.